Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Faiz Adi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 15274240025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi PPT yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Faiz Adi dari kelompok rumpun 8 Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 15274240025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume PKKMB BRT 2024 mulai dari day pertama sampai day kedua. PKKMB BRT hari pertama agendanya tuh ada sambutan ketua pelaksana, yang kedua ada sambutan ketua BEM Prodi Teknik Elektro, yang ketiga ada pengantar dari Pak Diat Nur Hidayat untuk KRS, keempat ada tutorial pengisian siakat oleh Bang Mada Rekadharma. Lalu yang kelima ada pengenalan Otmawa, yang keenam ada pengenalan Ormawa, dan yang ketujuh ada proses dan penutupan. Pengantar dari Pak Diat. Pak Diat Nur Hidayat selaku dosen pembimbing teknik elektronika berpesan, pertama, jangan merasa salah jurusan. Lalu yang kedua, lulus wajib 4 tahun atau tepat waktu. KRS merupakan rencana mata kuliah yang diambil 1 semester. Kalau tidak mengisi KRS, tidak boleh duduk di kelas. Dalam kutipan, boleh ikut, tapi minta izin terlebih dahulu, cuman tidak dapat nilai. Nilai di bawah C- wajib mengulang mata kuliah. Lalu kata beliau, akibat KRS 3 diisi adalah nama tidak tercantum dalam absen. Lalu yang kedua, ada nilai KHS tidak muncul. Yang ketiga, tidak tahu dosen yang ngajar. Yang keempat, dianggap mahasiswa ilegal. Yang kelima, masalah data tidak ada di Forlab PPDikti. Dan ini adalah masalah yang sangat serius karena menurut beliau masalah data tidak ada itu pengurusannya sangat ribet. Yang pertama harus melalui UPT lalu diserahkan kepada pemerintah pusat, dan itu membukanya sangat lama sekali menurut beliau. Saran dari beliau adalah wajib update biodata seperti nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Web Siakat bisa diakses di siakat.unj.ac.id. Kesimpulannya adalah dampak isi KRS cukup serius seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hal KRS ini adalah yang pertama, dilarang menghilangkan KS dan KRS sebagai bukti. Yang kedua, isi di luar batas yang ditentukan. Lalu setelah itu ada tutorial siakat oleh Bang Mada Rekadharma. Beliau hanya menyampaikan beberapa pesan penting, yaitu yang pertama, dapat email dari UNJ, lalu yang kedua, semester 5 dapat THS buat daftar beasiswa. Pengenalan Opmawa. Yang pertama, pengenalan Opmawa ini ada 5 organisasi, yaitu ada BEM PTE, ada BEM PT Elektronika, ada BEM PTIK, ada BEM STI, dan ada BEM TRO. Yang pertama adalah BEM PTE yang diketuai oleh Kak Nur Haliza. Yang kedua ada BEM PT Elektronika yang diketuai oleh Bang Rifki. Yang ketiga ada BEM PTIK yang diketuai oleh Bang Iqbal. Yang keempat ada BEM STI yang diketuai oleh Bang Zidan. Dan terakhir ada BEM TRO yang diketuai oleh Bang Faldi. Benefit masuk BEM, kata Kak Nur Haliza, adalah dapat info beasiswa lebih dahulu karena penerima info pertama dari pusat adalah BEM, jadi diproses dulu sebelum disebarkan ke mahasiswa. Pengenalan Ormawa. Yang pertama itu ada robotik yang dinarasumberi oleh Bang Sadam. Ormawa yang sudah di tingkat universitas, jadi semua orang bisa join di UNJ. Perannya mendukung ilmu elektro. Programnya itu ada workshop dan kompetisi atau lomba-lomba. Tantangan di klub ini adalah riset atau trouble. Prestasi yang ditoreh bisa dicek di IG Robotik Club UNJ. Lalu yang kedua ada sepeda listrik yang dinarasumberi oleh Bang Rashid. Perannya cara mengembangkan listrik khususnya di sepeda. Lalu programnya tuh ada karya ilmiah yang
ketiga adalah tantangannya biasa ada di rangkaian listrik di series. Dan yang terakhir, pengenalan dari klub Ormawa ini ada Iotnik Club atau IoT Club yang dinarasumberi oleh Bang Majid. Klub ini bagus bagi yang memiliki minat di UI atau UX dan semacamnya, jadi bisa join organisasi ini. Programnya itu yaitu ada lomba. Dan yang terakhir di agenda hari pertama ada post-test dan penutupan. Ya, kegiatannya hanya mengisi Google Form saja. Lalu PKKMB BRT hari kedua itu agendanya itu ada kampus tour, lalu kedua ada pengenalan Bapak Ibu dosen TRO, yang ketiga ada presentasi alumni berpengalaman, dan yang keempat post-test dan penutupan. Pada agenda pertama yaitu kampus tour, saya dan teman-teman melihat berbagai tempat-tempat di kampus seperti kantin, seperti tempat gedung FT dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada pengenalan Bapak Ibu dosen TRO seperti Korprodi Bapak Sufrijal yang sudah datang pada waktu itu, dan Mbak Windy dan Pak Bambang. Lalu yang terakhir ada presentasi alumni berpengalaman, dan yang terakhir ada proses dan penutupan. Harapan yang diinginkan di perkuliahan, yang pertama, saya ingin membanggakan dan berkontribusi untuk UNJ dengan cara ikut berbagai lomba. Lalu yang kedua, saya ingin memperbanyak relasi ataupun teman. Yang ketiga, masuk ke organisasi dalam upaya mengembangkan diri serta eksplor minat dan bakat. Yang keempat, memaksimalkan IP untuk semester awal, dan yang terakhir adalah lulus tepat waktu. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.